Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebelum ruh terpisah dari jasad, setiap orang pasti akan mengalami sakaratul maut. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Saddah bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Saat detik-detik seseorang ingin meninggal dunia, hendaklah selalu ada karib kerabat yang menemani, karena di saat itulah penentuan akhir hidup seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan sunnah yang menjadi jalan seseorang meninggal dengan husnul khotimah. Lantas, apa saja yang dilakukan saat menghadapi orang yang sakaratul maut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Menidurkan badan sebelah kanan ke arah kiblat. Hal pertama yang dilakukan ketika mendapati seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah, maka cukup arahkan sedikit wajahnya ke arah kiblat. Akan tetapi, paling disunahkan jika memungkinkan untuk mengarahkan tubuhnya menghadap ke kiblat. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, disunahkan membaringkan pada sisi kanannya dan menghadapkan ke kiblat, karena terdapat riwayat dari Salma Ummu Walad dari Rafi. Ia berkata, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, letakkanlah kasurku di sini dan hadapkanlah ke arah kiblat. Kemudian ia Fatimah berdiri dan mandi dengan sebaik-baiknya, kemudian memakai pakaian baru. Kemudian ia berkata, engkau mengetahui bahwa aku akan meninggal atau dicabut nyawanya sekarang. Kemudian ia menghadap kiblat dan berbaring dengan sisi kanannya. Mentalkin dengan kalimat syahadat. Talkinkanlah seseorang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat syahadat, La ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya agar ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkinkan dengan mengulang-ulang, memperdengarkan kalimat La ilaha illallah di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Jika orang tersebut mampu mengucapkannya, maka itu lebih baik, dengan catatan tidak memaksanya. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Disunnahkan membaca surat Yasin. Hal selanjutnya yang dianjurkan untuk dilakukan bagi orang yang sedang sakaratul maut adalah membacakan surat Yasin. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sakarat di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Salah satu keutamaan surat Yasin apabila dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut adalah akan dipermudah proses keluarnya ruh dari jasad dan juga akan mengundang malaikat untuk turut bersolawat dan membacakan istighfar untuknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Hamimi. Jika seorang muslim dan muslimah dibacakan surat Yasin ketika mendekati ajal, maka akan diturunkan 10 malaikat berkat dari huruf-huruf Yasin yang dibaca. Para malaikat itu berdiri berbaris di samping yang sakit, membacakan solawat dan istighfar kepadanya, dan ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarkan ia ke makam.
dianjurkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang mengalami sakit dan sudah merasakan adanya tanda-tanda kematian dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama ia masih beriman dan mentauhidkan Allah, insya Allah ia meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, "Aku berada pada prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama mengajarkan ketika seseorang dalam keadaan sehat, maka rasa takutnya terhadap siksa Allah dan harapannya terhadap rahmat Allah haruslah seimbang ada di dalam dirinya. Namun jika seseorang dalam keadaan sakit dan telah dekat dengan kematiannya, maka harapan pada rahmat Allah harus lebih besar dari rasa takutnya, atau bahkan hanya ada harapan saja dalam dirinya kepada rahmat Allah. Ia mesti yakin bahwa Allah akan mengampuninya dan melimpahkan kasih sayang kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 4 hal sunnah yang dapat dilakukan saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Semoga pembahasan ini menambah wawasan bagi kita sehingga bermanfaat saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.